Jadi resesi yang banyak disebut belakangan ini itu lebih ke resesi global ya teman-teman, bukan resesi yang terjadi di Indonesia. Tapi bukan berarti tidak ada dampak ke Indonesia. Tentunya ada dampak, tapi dampaknya itu tidak sebesar apabila Amerika dan Eropa kalau mereka beneran resesi. Karena kalau misalnya global resesi, itu yang diukur itu matriksnya adalah dari sisi Amerika dan juga Eropanya. Karena apa? Amerika dan Eropa itu adalah salah satu negara yang perekonomiannya terbesar di dunia gitu. Nah, kalau Indonesia nih, krisis global atau resesi global itu kan terjadinya nggak cuma satu kali ini ya teman-teman. 2008 kita tuh pernah kejadian juga. Nah, pada saat itu ketika resesi ditandai dengan unemployment rate yang tinggi, lalu juga GDP yang terkontraksi itu maksudnya minus ya, tidak bertumbuh. Itu kejadian di Amerika pada saat itu 2008 dan bahkan di Singapura. Kenapa di Singapura bisa kejadian? Karena Singapura itu pendapatan negaranya atau GDP ya kita sebutnya itu komposisi terbesarnya adalah ekspor dan klien atau ekspornya mereka itu paling banyak ke Amerika. Jadi kalau misalnya Amerikanya kena resesi, itu akan berdampak besar ke Singapura. Nah, kalau Indonesia, komposisi GDP-nya itu berbeda dengan Singapura. Di Indonesia, komposisi GDP terbesarnya itu 51%-nya adalah konsumsi rumah tangga. Yang dimana konsumsi rumah tangga artinya adalah konsumsi kita-kita ini, masyarakat Indonesia, domestik. Ada nggak pengaruhnya dari luar? Ada, karena di dalam GDP kita punya juga namanya ekspor dari komoditas. Seperti yang kita tahu Indonesia itu kan ekspor baja, ekspor nikel, ekspor CPO, ekspor batu bara. Nah, kalau globalnya resesi, maka permintaan terhadap komoditas ini akan menurun, sehingga permintaan pajak untuk negara tentunya akan berkurang. Jadi yang bisa terpengaruh adalah dari sisi ekspor. Tapi yang bisa tetap dipertahankan atau terbantu adalah dari sisi domestik yang komposisinya lebih besar. Tapi pasti ada yang nanya, tapi Kak, di dalam negeri sendiri inflasinya lagi tinggi, pasti daya beli menurun dong. Oke, memang pasti ada kelas-kelas tertentu yang akan terkena dampak dari inflasi yang tinggi, dimana misalnya mereka nggak naik gaji atau bahkan kena PHK, tapi harga apa-apa sekarang lagi mahal gitu ya. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya sebagian kelas sosial yang 20% itu, dimana ini adalah kelas menengah atas yang memiliki purchasing power yang harusnya bisa membantu kelas ekonomi menengah bawah dengan cara tetap spending supaya wealth distribution-nya itu bisa tersebar ke kelas-kelas dengan pendapatan menengah ke bawah. Jadi untuk teman-teman, harusnya yang kita bisa lakukan adalah nggak usah takut dengan resesi tahun 2023, tapi kita harus posisiin diri, kita ada di posisi mana. Kalau kita merasa kita ada di kelas pendapatan menengah bawah, oke, berarti kita harus atur-atur nih pengeluaran kita. Tapi kalau kita berada di kelas pendapatan kelas menengah atas, yuk kita bantu yuk rakyat kita yang teman-teman yang lainnya untuk tetap spending, jangan di save uangnya. Selama kalau misalnya kita punya hutangnya tetap bisa kita atur ya, tetap bisa kita kendalikan, kita tetap punya dana darurat, kita tetap punya alokasi investasi, kita nggak apa-apa harus tetap spending supaya ekonominya bisa berputar. Jadi jawaban dari Darmidong untuk ngatur portfolionya seperti apa? Ya jalanin aja investasi seperti biasanya. Aku pribadi, aku jalanin investasi seperti biasanya. Kalau ada uang, ada saham yang kira-kira memang valuasinya sudah murah, ya aku beli. Prospeknya bagus, ya aku beli. Ya udah, kayak gitu aja. Mungkin kalau misalnya terlalu takut di instrumen yang agresif, didiversifikasi aja. Misalnya yang tadinya kamu katakanlah 100% ditaruh di saham, ya udah didiversifikasi. Oke, jadi 60%-nya di saham, 40%-nya bisa di reksadana pendapatan tetap yang lebih moderat gitu ya tingkat resikonya, atau di reksadana pasar uang. Seperti itu.
Oke, pertanyaan selanjutnya dari Markus PTJ. Ci, kenapa suku bunga naik, perbankan malah ikutan naik? Nah teman-teman, kalau yang udah nonton presentasiku di CNBC TV Invest Time awal bulan kemarin, di situ aku udah jelasin. Teman-teman bisa nonton sebenarnya siaran ulangnya di YouTube-nya CNBC Indonesia. Memang secara histori, kalau suku bunganya naik, justru itu sebenarnya bagus untuk saham-saham atau emiten perbankan. Kenapa? Karena pendapatan dari bunga mereka itu bisa meningkat. Jadi kita harus paham betul nih, model bisnis dari perbankan itu seperti apa. Perbankan itu kan model bisnisnya uang kita yang kita tabung sama mereka disalurin jadi kredit. Nah, kalau misalnya suku bunganya naik, berarti mereka bisa naikin suku bunga kreditnya gitu. Yang dimana ya berarti pendapatan mereka bisa lebih tinggi. Nah, itu kan dari sisi pendapatan, tapi belum tentu loh di laba bersihnya. Nah, biasanya perusahaan yang laba bersihnya masih bisa tetap bertumbuh karena pendapatan kreditnya naik, itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang efisien. Aku ambil contoh misalnya di tahun 2013 sampai 2015. Jadi teman-teman bisa tonton ulang di YouTube-nya CNBC Indonesia. Di situ aku jabarin kinerja 4 bank terbesar Indonesia selama suku bunga tinggi tahun 2013 sampai 2015. Waktu itu suku bunga kita itu double digit ya, 2013 sampai 2015, karena inflasinya itu kalau nggak salah 8%-an. Oh sorry, suku bunga kita nggak double digit, tapi suku bunga kita itu sekitar 8%, karena inflasinya juga waktu itu tinggi. Nah, di situ aku kasih contoh, baik BNI, Bank Mandiri, BCA, BBRI, itu pendapatannya tetap bisa bertumbuh di era suku bunga tinggi. Tapi di bagian laba bersihnya, hanya Bank BCA, Bank BNI, dan juga Bank BRI yang bisa bertumbuh. Bank Mandirinya kenapa waktu itu nggak bisa bertumbuh? Sebenarnya dia bertumbuh, tapi kalau kita lihat laporan keuangan dari perbankan, itu ada yang namanya beban penyisihan. Ini adalah CKPN. Beban penyisihan itu di bagian income statement atau laporan laba rugi, itu bisa mengurangi yang namanya laba. That's why waktu itu Bank Mandiri labanya turun. Tapi apakah nggak bagus? Bagus kok. Kalau beban penyisihan itu teman-teman dilakuin sama perbankan, itu untuk mengurangi resiko yang namanya kredit macet. Jadi misalnya ada satu bank minjemin kamu uang, misalnya kamu datang ke bank pinjem uang 100 juta, bank gak akan kasih kamu 100 juta, jadi bank kasih kamu 90 juta, 10 jutanya itu masuk ke CKPN namanya ya, ke CKPN untuk jaga-jaga takutnya kamu terlambat bayar, restrukturisasi hutang, atau kredit macet seperti itu. Nah, CKPN ini di bagian laporan laba rugi tadi disebut namanya beban penyisihan. Nah, beban penyisihan itu mengurangi laba bersih. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi udah paham ya kenapa kalau suku bunga naik, perbankan malah ikutan naik. Oke, lanjut. Oke. Oke, mungkin kita bisa lihat support dan resisten Bank Danamon ya. Pertanyaan dari Alexander. Chartnya untuk resistance-nya, sebentar ya. Untuk resistance-nya, sebenarnya ini udah sampai target dari Fibo-nya ya, extension Fibo satunya. Jadi kalau masuk itu resikonya cukup tinggi. Better tunggu aja dulu. Mungkin kalau misalnya mau tunggu, sebenarnya paling gampang teman-teman bisa pasangin di chartnya teman-teman itu moving average namanya. Moving average kalau misalnya kayak BDMN gini, dia kan tren sahamnya itu bener-bener strong uptrend kan. Teman-teman bisa pakai moving average 10 ya buat dijadiin batas support gitu. Kalau aku biasanya sukanya pakai eksponensial, moving average eksponensial.
untuk batas support. Jadi kalau misalnya di sini batas supportnya itu saat ini di area 3000-an. Tapi nanti seiring bergeraknya harga, itu pasti supportnya akan berubah. Jadi ya tinggal pasangin aja di chartnya teman-teman, batasin di moving average 10 kalau misalnya teman-teman mau masuk ke BDMM gitu ya. Kalau sekarang belum menarik ya. Kalau takutnya nih kalau sobat cuan paksain masuk BDMN di harga sekarang, ternyata nanti dia malah koreksinya bisa 10-11%. Takutnya nanti teman-teman kena mental. Jadi better tunggu aja, paling gampang pasangin supportnya pakai moving average 10 gitu. Jadi belinya itu ketika dekat-dekat moving average 10. Kalau dia tembus ke bawah moving average 10, itu tandanya harus cut loss atau batas stop lossnya gitu. Oke, mungkin Oke, nah ini mungkin kayak tadi ada yang nanya juga sekaligus ya di kolom pertanyaan. Oke, ini pertanyaan terakhir boleh ya? Atau tadi ada pertanyaan satu lagi, nanti aku jawab satu lagi. Sekaligus jawab yang nanya Bank Syariah. Nah, kalau Bank Syariah mungkin kalau nggak bisa masuk BCA, BBRI, bisa juga beli Bank Syariah. Misalnya kayak BTPS ya, BTPS itu BTP Syariah. Terus ada BSI itu Bank Syariah Indonesia, yang waktu itu merger ya, jadi BRIS, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, merger itu jadi BSI. Atau misalnya saham-saham lain. Kalau saham syariah ya, aku tuh suka sebenarnya kayak saham kayak MAPI sebenarnya. Kalau teman-teman bingung saham syariah itu apa aja, teman-teman bisa cari aja di googling gitu, indeks saham syariah gitu. Indeks saham syariah, nanti keluar semua tuh daftar sahamnya gitu. Oke, kalau BSI gimana? Kalau yang aku suka dari BSI, ini disclaimer on ya teman-teman. BSI itu segmented ya, sama kayak BBTN. BBTN juga kan segmented kan sebenarnya. BSI itu segmented. Segmentednya apa? Ya dia syariah gitu, melayaninya itu syariah yang dimana nasabah-nasabah syariah itu harusnya di Indonesia populasinya banyak ya gitu. Masyarakat muslim kita tuh kan banyak, jadi menurutku harusnya prospek untuk bank ini ya bagus. Cuma kan memang karena bank ini baru saja merger, tentu pasti di dalamnya ya, bayangin deh teman-teman, dari 3 perusahaan besar yang besar dijadiin satu, pasti kan ya kita nggak tahu lah di dalam ada yang beda kepentingan ini itu, jadi mungkin butuh waktu lah untuk mereka menunjukkan kinerjanya. Tapi kalau nggak salah terakhir laporan keuangannya udah bagus ya, BRIS. Bentar, aku cek dulu. Iya, di tahun 2022 sudah lebih bagus dibanding tahun 2021 gitu. Berarti kan hasil mergernya sendiri juga sudah menunjukkan performa gitu ya. Apalagi kalau misalnya kalau nggak salah ya di Aceh sekarang udah nggak boleh ada bank konvensional ya. Jadi nanti kalau nggak salah semua di take over sama BRIS. Jadi ya kalau dia punya pangsa pasar sendiri tentunya bagus. Dan yang aku tahu BRIS itu juga sekarang lagi rajin banget untuk cari penyaluran kredit ya. Aku nggak tahu ya kalau di syariah disebutnya penyaluran kredit atau seperti apa. Kayak misalnya nih sekarang itu kan suku bunga naik. Nah kalau suku bunga naik, bunga KPR tuh ikutan naik teman-teman. Kalau bunga KPR ikutan naik, orang-orang atau masyarakat yang punya KPR udah masuk masa floating, itu mereka akan mulai berpikir apakah lunasin aja rumahnya. Oke, kalau ada uangnya bisa lunasin gitu ya sebelum suku bunga fixed return, sebelum fixed returnnya habis memasuki floating. Tapi kalau misalnya nggak ada uang, berarti kan pilihannya adalah misalnya nego ke bank untuk tambahin fixed rate lagi atau bunga fix lagi gitu ya untuk 1 tahun ke depan, atau bisa juga misalnya ganti bank lain dengan nggak cari-cari mana bunganya yang bisa nawarin lompatnya nggak terlalu tinggi, atau bisa jadi untuk ngiket supaya takut banget kalau floating nanti naiknya itu fluktuasinya lebih serem. Banyak juga yang akhirnya nyari bank syariah. Karena apa? Karena kalau bank syariah itu mereka itu aku takut salah ya, disebutnya bunga atau nggak sih? Bunganya itu fix untuk KPR-nya gitu. Marginnya itu fix.
kayak gitu. Jadi misalnya kayak kalau kita di bank KPR di bank konvensional, misalnya 5 tahun fix bunganya, tapi after 5 tahun nanti kan floating ya. Floating itu kan bisa nanti lompat ke 9%, ke 11%, ke 12%. Nah, kalau di bank syariah itu enggak. Misalnya dari awal kita KPR rumah 9%, ya 9% sampai jatuh tempo nanti 15 atau 10 tahun lagi. Nah, yang aku tahu ya sekarang itu mulai banyak karena takut kena floating rate yang bukan over credit, pindahin KPR mereka dari bank konvensional ke bank syariah gitu. Oke, gimana untuk properti? Ini pertanyaan yang bagus. Karena properti itu kita ya, kalau kita di sini kalau properti kita harus paham dulu. Properti itu ada dua, teman-teman. Properti residensial sama properti industrial. Nah, kalau naik suku bunga itu sebenarnya sentimen yang kurang bagus untuk properti residensial. Kenapa? Karena properti residensial kita kalau yang dipakainya untuk rumah tinggal itu kebanyakan KPR. Kalau suku bunganya naik, apalagi sekarang naiknya 1,25%, itu suku bunga KPR nantinya pasti akan ikut naik gitu ya. Sehingga mungkin banyak orang yang tadinya mau ngambil KPR bisa postpone dulu. Tapi balik lagi nih, tergantung kebutuhan. Kalau dibandingin ya teman-teman, naik suku bunga sekarang 1,25% nih. Sekarang itu suku bunga BI masih 4,25%. Tapi kalau dibandingin sama 2013, suku bunga BI itu 8%. Pada tahun itu tetap aja kok banyak orang yang ngambil KPR. Karena aku tahu ada salah satu temanku yang dia ambil KPR itu tahun 2012 atau 2013 gitu. Saat itu tuh suku bunganya fixnya aja itu startnya itu sudah double digit, udah 12% kalau nggak salah. Nah sekarang kalau misalnya naik suku bunga juga, tetap orang-orang ngambil KPR itu startnya itu masih 1 digit, paling naiknya itu ke angka 8 atau 9% aja, masih lebih rendah dibanding 2013 sampai 2015. Jadi balik lagi tergantung kebutuhan dari masyarakatnya sendiri. Kalau mereka merasa kenaikan suku bunga sekarang masih tetap lebih rendah dari 2012, ya orang akan tetap beli rumah aja kok gitu. Nah kalau untuk sektor properti industrial, karena dia belinya kan nggak pakai KPR ya, jadi pengaruhnya sangat kecil sama kenaikan suku bunga gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Dari Rahar Joar Agiarto, bagaimana prospek saham-saham komoditas seperti nikel-nikelan, batubara? Apakah ada hubungannya dengan resesi global? Oke, kembali seperti yang tadi aku jelaskan, ketika misalnya ekonomi negara-negara besar itu slow down atau melambat dikarenakan suku bunga yang tinggi gitu ya, karena suku bunga tinggi mungkin nanti mereka jadinya banyak layoff, unemployment rate-nya naik, akhirnya permintaan terhadap energi dan komoditas itu akan turun gitu ya, dan tentu akan mempengaruhi negara-negara yang ekspor energi dan komoditas tersebut gitu ya. Ada nggak pengaruhnya ke kita? Ada, dari pajak itu sendiri. Yang kedua adalah sudah pasti harga-harga dari energi komoditas akan lebih rendah, bukan pasti ya, kemungkinan akan lebih rendah dibanding tahun 2022 gitu ya. Jadi di tahun 2023 dan 2024 harga-harga komoditas kemungkinan akan lebih rendah dibanding tahun 2022. Nah, kalau harga-harga acuan energi dan komoditas lebih rendah, ya pasti valuasi dari saham-saham energi tersebut akan teradjust gitu ya. Akan teradjust. Kenapa? Karena pendapatan dan laba bersihnya bisa saja menurun. Menurun itu bukan berarti rugi ya teman-teman. Menurun itu dia tetap profit, tapi growth-nya berkurang. Ketika perusahaan yang growth-nya lagi tinggi-tingginya lalu growth-nya menurun, nah itu biasanya akan mempengaruhi harga sahamnya. Nah disitulah bisa terjadi nanti aksi taking profit, harga sahamnya turun. Jadi harus hati-hati banget ya gitu. Jadi sebenarnya kalau aku ngelihat, kalau view aku sendiri ya melihat komoditas ya, apalagi untuk batu bara, kemungkinan itu kita peaknya harga sahamnya itu ini pendapat pribadi, disclaimer on, hanya sampai di pembagian dividen tahun depan
gitu ya. Kenapa? Karena biasanya menjelang pembagian dividen, karena saham-saham batubara itu bagi dividennya jumbo, mungkin masih menarik untuk diburu. Tapi after itu ya kita nggak tahu lagi, apalagi winternya udah selesai gitu ya, masuk musim panas gitu, dan kita juga nggak tahu nanti geopolitiknya seperti apa gitu ya. Oke, jadi kalau teman-teman mau masuk batubara itu view-nya adalah jangka pendek sampai jangka menengah aja, dan harus pasangin technical analysis. Kalau tiba-tiba trennya berubah arah, itu harus keluar gitu. Oke, teman-teman, sekian dulu ya. Mohon maaf kalau aku banyak batuk-batuknya. Gak tahu kenapa, aku pada udah minum obat. Oke,